pada pagi hari ini. Ya, kita mau menyanyi. Kak Felis mau tampilkan dulu. Kak Fria boleh ditolong ditampilkan. Ada ayat yang sangat bagus yang akan kita baca sama-sama pada pagi hari ini. Sebentar. Iya, terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24 ya. Kak Felis percaya bahwa anak-anak sekolah minggu Korop 1 Jakarta dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis ya, sehingga menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan untuk mama, untuk papa, untuk kakak, adik, dan untuk semuanya ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita nyanyikan lagu yang mengatakan, Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa sekali lagi. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yang masih toel-toelan sama temennya di sebelahnya, ya Kak Felis minta untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita mau menghadap Tuhan, yuk. Kak Felis mulai semuanya lipat tangannya. Yang manis, anak-anak yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Kak Felis yang akan melayani, juga Kak Frenzy pada pagi hari ini, juga Kak Fria, Tuhan tolong memberkati kami. Tuhan, kami secara khusus kami juga berdoa untuk jaringan internet yang akan kami pakai. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan, untuk dapat memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati alat-alat benda-benda mati ini Tuhan, agar dipakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan teman-teman kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, berkati mereka, agar mereka juga dapat mengikuti ibadah dengan baik. Buat teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Di dalam permohonan kami Bapa yang panjatkan di hadirat-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Iya, kita mau menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kak Felis mau semua nyanyi dengan sukacita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Iya, tepuk tangan kalian bagi nama Tuhan. Oke, sudah ada sukacita pada pagi hari ini karena kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur ya. Lagu ini kata-katanya dengan hati yang bersuka. Kalau hati yang bersuka, wajahnya bagaimana? Tersenyum. Sekarang Kak Felis mau lihat senyum dari wajah Given. Mana senyum dari wajah Given? Tolong tersenyum. Karen, Justin, sama Stefanus, mana senyumnya? Oke, Precious juga sudah tersenyum. Raven sama Stara, mana senyumnya? Putri, Chester sama Owen, mana senyumnya? Oke. Anak-anak manis semua ada. Cia hari ini mana senyumnya Cia? Cia bawa Masya, bawa temennya hari ini. Iya, semuanya senyumnya. Selamat pagi, selamat bergabung. Oke, kalau misalnya semuanya sudah tersenyum, Kak Felis percaya bahwa anak sekolah minggu adalah anak yang manis. Amin. Ya, hari ini temanya kalau lihat di layar, ada es krim, ada kue, itu semua yang manis ya. Makanan yang manis itu menyenangkan untuk dimakan. Betul, siapa yang tidak suka es krim? Pasti semua suka ya sama es krim ya, karena makanan-makanan yang manis itu menyenangkan untuk dimakan. Ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang manis pasti juga menyenangkan buat orang tuanya ya. Hari ini Kak Felis percaya anak sekolah minggu Korop 1 Jakarta adalah anak yang manis. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Ini enggak. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan.
Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Iya, God yang sudah bernyanyi, Kak Felis lihat mulutnya bergerak-gerak. Puji Tuhan, berarti mengamini bahwa anak-anak adalah anak yang manis ya. Oke, lagu berikutnya kita mau menyanyikan yang ada kata-kata manis juga. Sudah terlihat belum di layar? Minta tolong Kak Fria. Lagu yang berikutnya mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Bisa lagunya? Yesus manis dan indah. Nah, kata-kata ini juga ada kata-kata manis ya, kata-kata manis. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini bersama karena kasih Yesus sungguh manis kita rasakan dalam hidup kita. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat dalam takkan terselami, amat tinggi takkan teratasi, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Iya, Kak Felis lihat banyak yang belum bernyanyi loh, masih diam-diam aja. Oke, mau kita ulangi lagu ini sekali lagi? Kak Felis mau? Kan duduk ya. Kalau duduk kan nggak apa-apa dong gerakin ininya sedikit. Coba gimana Kak Felis mau lihat? Mana ininya? Dinaikin? Coba dinaikin. Ikutin gerakannya Kak Felis ya. Nih, digerakin. Kan nggak perlu berdiri. Duduk pun bisa. Oke? Ya, Kak Felis mau lihat semuanya nyanyi sekali lagi. Kita nyanyikan lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat dalam takkan terselami, amat tinggi takkan teratasi, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Iya, terima kasih. Nah, Kak Fris mau kasih kesempatan buat siapa saja yang mau bersaksi atau bernyanyi pada pagi hari ini. Kak Fris buka kesempatan, Kak Fris percaya seminggu telah berlalu banyak sekali berkat Tuhan yang dirasakan ya. Ada yang sudah naik kelas, ada yang sudah lulus dari SD, dari TK ya. Dan banyak sekali berkat-berkat yang adik-adik rasakan. Ya, mungkin ada yang berulang tahun juga ya, dan waktu-waktu yang dekat. Nah, Kak Felis kasih kesempatan bagi siapa saja yang mau bersaksi atau bernyanyi pada pagi hari ini. Kak Felis kasih kesempatan siapa? Boleh buka mic-nya dan langsung mengajukan diri. Ada? Ada? Tidak ada yang mau bernyanyi pada pagi hari ini? Tidak ada? Oke, sekarang Kak Felis tanya, siapa yang sudah diumumkan naik kelas? Koko Chester. Siapa yang sudah naik kelas? Koko Chester angkat tangan, Kak Felis. Koko Chester sudah lulus. Kristi, Mas Kenapa? Tio, jempol. Oh, Koko Chester lulus. Oh iya, sorry ya Kak Felis gak bisa. Koko Chester lulus, Mas Tio naik kelas ya. Lalu siapa lagi? Krista kayaknya sudah kelas juga ya. Ya, yang lainnya masih menunggu raportnya, berdoa kiranya Tuhan. Ya. Oh, Putri sudah naik kelas. Iya, selamat.
buat yang sudah naik kelas, lulus ya. Tuhan memberkati untuk jenjang pendidikan yang selanjutnya. Masih belum tatap muka ya, masih dengan via Zoom, semangat ya. Gak tahu sampai kapan via Zoom-nya, tapi Kak Felis percaya Tuhan pasti tetap memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengatakan sebuah lagu yang mengatakan Yesus yang termanis buat jiwaku ya. Kasih Yesus sungguh manis buat kita. Kita rasakan sungguh indah ya. Sehingga kita pengen lagi dan pengen lagi terus merasakan kasihnya Yesus ya. Oke, kita pujikan lagu ini bersama sebelum kita mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kak Felis minta kesediaan Kak Fria bisa untuk berdoa untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Felis. Terima kasih Kak Fria. Ya adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata yuk. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Given, ayo Given berdoa dulu. Ya, kita satu dalam. Ya, sini. Kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kami masing-masing. Terbukti saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini adalah saat bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Felis. Berkati Kak Felis Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati perkataan yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati juga jaringan internet Kak Felis, kiranya internetnya boleh baik sampai dengan acara ini selesai sehingga tidak terkendala suatu apapun dan kami semuanya boleh bersama-sama mendapatkan berkat melalui ibadah hari ini. Berkati kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Fria. Iya, adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggunya
agak sedikit berbeda karena jaringan internet hari ini agak sedikit berantakan nih, agak jelek. Sudah selesai latihan sama Kak Frenzy tadi, tiba-tiba internetnya nggak bisa connect ya. Nah, adik-adik, kadang-kala iblis itu mau mengganggu kita untuk ibadah ya. Tapi kita syukur sama karena Tuhan menolong. Gak bisa nyambung-nyambung ke laptop ya. Sampai akhirnya tadi Kak Fria bilang, coba Zoom-nya dari HP aja. Oh iya, langsung Kak Feli Zoom dari HP dan puji Tuhan bisa tetap terlaksana sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun tidak terkoneksi dengan Zoom, dengan YouTube langsung ya, tidak apa-apa, nanti kita akan siarkan rekamannya setelah ibadah ini selesai. Nah, adik-adik, hari ini Kak Felis mau membawakan cerita tentang seorang yang lumpuh ya. Kak Felis akan share dulu gambarnya sebentar, adik-adik bisa lihat di layar sebentar ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Nah, sudah terlihat belum ya? Coba yang bisa terlihat suaranya boleh. Sudah Kak Felis. Oke. Iya, Kak Felis mau cerita tentang dua orang murid Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Ini Petrus ya. Dan Yohanes. Ya, mereka suatu saat mereka pergi ke bait Allah ya. Kalau gereja zaman dulu disebutnya bait Allah, tempat orang beribadah. Nah, di depan bait Allah ada orang yang kalau adik-adik lihat ya, ada orang yang duduk di atas tikar ya. Orang itu adalah orang lumpuh yang sudah tidak bisa berjalan sejak ia lahir ya. Jadi ia sudah tidak bisa berjalan sejak ia lahir. Nah, setiap hari teman-temannya menggotong dia untuk ditaruh di depan bait suci itu ya, untuk dia bisa meminta-minta orang yang lewat untuk meminta sedekah untuk dia membeli makan. Nah, saat itu ibalah hatinya siapa tadi? Muridnya Tuhan Yesus yang di kesana? Ayo, siapa? Tuh, ada namanya Petrus dan Yohanes ya. Lalu setelah itu mereka menghadiri orang lumpuh itu menatap si Petrus dan Yohanes dengan penuh rasa dia ingin sekali meminta sesuatu daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus bilang demikian, emas dan perak nggak ada sama kita nggak punya emas, kita nggak punya perak. Kalau zaman dulu ya belum ada uang, mereka pakai emas dan perak untuk melakukan pembayaran. Nah, mereka bilang tidak ada emas dan perak, tapi ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada kamu. Apa itu sesuatunya? Sebelum kita ke layar berikutnya, kita mau jawab pertanyaannya. Nanti yang bisa jawab langsung buka mic-nya dan bicara. Karena Kak Felis saat ini tidak bisa lihat wajahnya adik-adik semua karena lagi share screen ya. Oh, sorry, bukan pertanyaan. Oke, berikutnya lanjut ya. Oke, lalu si Petrus tadi bilang demikian. Ya, lihat kami ya. Kami nggak punya emas perak, tapi kami akan memberikan sesuatu yang lebih berarti buat kamu. Apa yang mau diberi sama Petrus dan Yohanes? Kira-kira? Nah, Petrus bilang demikian. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Felis ulangin ya. Petrus bilang, di dalam nama Yesus,
orang Nazaret itu berjalanlah. Iya, Petrus dan Yohanes tidak bisa kasih emas dan perak, tapi Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kira-kira apa yang terjadi ya berikutnya? Sebelum itu ada pertanyaan, kita mau jawab dulu ya. Apakah Petrus dan Yohanes punya sesuatu yang lebih baik daripada emas dan perak untuk diberikan kepada pria itu? Jawabnya apa tadi? Iya, betul sekali, pinter. Berarti adik-adik mendengarkan. Iya, benar. Oke. Nah, apa yang diberikan tadi? Dibilang bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Nah, dan apa yang terjadi? Adik-adik lihat. Orang lumpuh itu diri bisa berjalan, bisa melompat-lompat ya. Melompat. Semua orang yang ada di sana terheran-heran. Karena apa? Karena dari kecil dia sakit. Nggak bisa jalan. Tapi tiba-tiba hari itu karena didoakan di dalam nama Yesus, tiba-tiba dia bisa berjalan. Nah, lihat orang di sekelilingnya itu pada memperhatikan dia, ya. Oke, berikutnya. Mereka takjub atas apa yang terjadi sama orang yang lumpuh tadi, ya. Bukan hanya bisa berjalan, dia bisa melompat dan berlari. Lihat tuh, di sebelah kiri ada para imam yang melihat Petrus dan Yohanes, juga ada bapak-bapak, ibu-ibu di sekeliling mereka, semua langsung mengerumuni dan melihat keajaiban yang terjadi hari itu. Oke, pertanyaan lagi. Siapa yang disembuhkan Petrus dalam nama Yesus? 1, 2, atau 3? 1. Hah? 1. Bener nggak 1? 1 atau 3? 1. 1, pintar sekali. Berarti adik-adik mendengarkan. 1. 1 ini. 3 tadi si ini. Si Yohanes tadi yang 3 ya. Yang 1 adalah tadi si pengemis tadi. Oke, berikutnya. Lalu karena orang-orang sudah berkumpul, tadi adik-adik lihat semua berkerumun ya, mendekati si pengemis tadi yang lumpuh, yang sudah melompat-lompat tadi tuh, dia nggak berhenti melompat ya. Dia terus melompat karena dia bersuka cita sekali karena dia sudah bisa berjalan. Ketika orang-orang berkumpul di sana, nah, kesempatan yang baik bagi Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Petrus katakan, pengemis ini sembuh karena Allah yang berkuasa, karena Yesus menyembuhkan dia, karena Allah, Yesus yang disalibkan itu berkuasa untuk menyembuhkan. Lalu mereka semua takjub dan kagum, dan hari itu banyak sekali orang yang mau percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Pertanyaan terakhir. Semua orang takjub saat orang itu mulai berjalan dan banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua yang sudah menjawab dengan benar. Ya, Kak Felis kembali dulu ke Zoom-nya sebentar. Oke, iya. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar cerita tentang seorang yang lumpuh dan akhirnya bisa berjalan. Nah, tadi ada kata kunci yang disebutkan oleh Pak Petrus ketika menyembuhkan orang lumpuh tadi. Ada yang bisa jawab kira-kira kata kuncinya apa tadi? Ada yang bisa jawab? Siapa itu yang jawab? Saya. Siapa yang mau jawab? Jangan ragu-ragu.
Dalam nama Yesus. Ya, jawab silakan. Langsung jawab. Siapa giver tuh yang jawab tadi? Aku. Dalam nama Yesus. Siapa yang jawab? Aku. Oke. Kak Felis percaya adik-adik dengar semua tadi ya. Kata kuncinya adalah dalam nama Yesus. Oh, tadi Krista yang jawab ya? Oke, terima kasih Krista. Betul sekali bahwa kata kuncinya adalah dalam nama Yesus. Maka orang itu bisa berjalan. Nah, adik-adik semua, dalam nama Yesus kadang kita gunakan dalam doa kita, betul nggak? Ya, kadang-kadang di akhir doa kita gunakan di dalam nama Yesus. Siapa itu? Di dalam nama Yesus, kita suka gunakan di dalam doa kita. Nah, dalam kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus sertakan di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus sendiri memiliki kuasa ya yang luar biasa. Terbukti dari cerita yang tadi ya, orang lumpuh bisa disembuhkan karena Petrus berdoa di dalam nama Yesus. Nah, adik-adik hari ini kita belajar kalau kita mau berdoa, kita harus berdoanya dengan di dalam nama Yesus ya. Jadi nanti kalau berdoa di akhir doanya adik-adik selipkan kata-kata begini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gitu ya. Jadi kalau berdoa selain meminta, terakhirnya kita katakan apa? Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, begitu ya. Jadi hari ini kita belajar kalau berdoa kita harus menyertakan nama Yesus di dalam doa kita. Oke? Bisa semua? Berdoanya pakai di dalam nama Yesus? Bisa ya. Felis lihat ada yang menjawab mulut-mulutnya, ada yang ngangguk-ngangguk juga ya. Hari ini adik-adik ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, dengan iman, pasti Tuhan Yesus akan mendengar doa kita ya. Oke adik-adik semua, sebelum kita ke acara selanjutnya, hari kemarin Kak Felis sudah siapkan untuk menggambar dasi di hari Bapak ya. Cuman kemarin karena durasi tidak sempat. Nah, hari ini kita mau menggambar nggak? Ada yang mau menggambar nggak? Kak Fria bisa share screen-nya atau kita bisa berarti Kak Fria. Oke, adik-adik, kita mau menggambar dasi untuk hari Bapak minggu lalu. Silahkan yang mau pilih dasinya dan mulai digambar. Kak Felis kasih waktunya nggak lama-lama ya. Hanya 5 menit. Setelah ini, tadi Kak Felis lihat ada yang tunjuk tangan. Mungkin ada yang mungkin mau bersaksi atau seperti apa. Tadi Kak Felis lihat mungkin kelewatan ya. Siapa yang mau bersaksi nanti setelah menggambar dasi ini, Kak Felis kasih kesempatan untuk siapa saja mau bersaksi ya, atau bernyanyi atau melakukan apa aja boleh ya. Silahkan, itu sudah di share screen gambarnya. Tapi bisa diwarnain. Oh iya, bentar ya. Ada 10 ini ya. Bentar ya. Tadi kakak Sebentar. soalnya. Aku yang di paling pojok ya. Kamu yang mana? Ya, sebentar ya. Sudah, silakan bisa. Sebentar ya adik-adik. Bisa dicoret-coret, silakan. Mama, aku mau warna ini. Kamu yang mana? Sudah bisa dicoret-coret belum? Sudah. Coba silakan dipilih. Ada 10. Ayo silakan dicoret-coret. Silakan dipilih. Ada namanya. Marsha sudah. Jangan coret-coret dong ya. Kasih nama dulu ya. Reven sudah. Iya, kasih nama dulu boleh, benar. Kasih nama di sampingnya ya.
Boleh silahkan. Marsha berarti di yang mana yang paling kanan ya? Paling kanan yang bawah Raven. Ya, yang paling kanan Lalu atas, ya? Kristabel yang paling kiri bawah. Siapa lagi yang mau isi? Aku, Kak. Oke. Adris juga mau. Iya, silakan Aldrich. Kasih nama Aldrich. Adris mau warna apa? Adris. Adris ini cepetan ya. Kamu yang gambar. Kak Felis bantu hapus-hapusin ya yang over line-nya. Itu siapa yang coret-coret sampai ke dasiku? Kenapa, Cak? Itu yang coret sampai ke dasiku. Yang warna kuning. Oke, udah mulai terisi semua tuh, masih ada 2 yang kosong, silahkan. Kak Fria bisa tolong hapusin yang garis itu nggak, Kak Fria, yang di dekat warna biru. Kak Fria tadi mau hapus nggak bisa-bisa. Bentar ya, yang dekat warna biru. Itu yang dia melintang itu loh, warna di dasi kedua. Nggak ada. Kuning melintang. Nggak ada ya? Oh, berarti sudah hapus kali. Ada. Di sini masih kelihatan. Oke. 2 menit lagi ya. Siapa tadi yang baru masuk itu? Punya aku udah selesai kayaknya. Iya, nggak apa-apa kalau udah selesai. Udah. Loh, Om Charlie salah masuk kayaknya. Atau siapa ini? Itu yang ada F-nya itu punya aku ya. Udah, Kak. Iya. Sudah? Udah. Udah, Kak. Di bawah ada yang belum 2 ya. Itu ada ungu melintang, bentar. Masih ada? Udah, Kak. Iya, oke. Udah, Kak. Kasih kode juga boleh tadi C, F, lalu M. Masih ada 2 yang kosong. Ada yang mau isi silahkan. Siapa aja boleh isi. Yang sudah Udah, mungkin Kak. isi lagi nggak apa-apa, boleh. 1 menit lagi waktunya. Oh, Chester punya itu ya. Satu lagi ada yang kosong itu. Siapa yang mau isi? Di dasi nomor 4 yang di atas. Silahkan kalau ada yang mau isi.
Loh, kok hilang lagi yang nomor 3? Nomor 3 punya siapa tadi? Kok hilang? Justin sama Stefanus. Sudah? Sudah ya? Justin sudah? Sudah. Oke. Kak Felis foto dulu ya. Iya. Sudah. Kak Fria boleh stop share. Terima kasih ya semua. Karyanya sudah semua ya. Terima kasih ya. Nanti gambarnya akan berikutnya Kak Felis mau kasih pengumuman akan ada sekolah minggu bisa jam 10 pagi. Ibadahnya dimulai ya. Mohon maaf nih karena share untuk QR code untuk persembahan. Kak Fria akan share screen yang terakhir untuk QR code-nya. Aduh, hari ini ngerepotin Kak Fria ini. Kak Fria gak konsen nih kuliahnya ini. Ya, di sini ada QR code. Ya, ini persembahan boleh difoto, adik-adik boleh screen capture ya. Screenshot ya, boleh di screenshot lalu nanti bisa dikasih ke mama papa untuk memberikan persembahan ya. Kiranya persembahan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Oh iya, Kak Fabris mau kasih kesempatan. Ada yang mau memuji Tuhan atau bersaksi pada pagi hari ini? Tadi Kak Fabris lupa kasih kesempatannya lagi setelah ini ada. Marsha mau memuji Tuhan atau bersaksi? Tidak. Siapa lagi yang lain ada yang mau? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau didoakan? Siapa yang mau didoakan? Boleh buka mic-nya lalu bilang apa yang mau didoakan. Silahkan. Siapa itu? Sebutkan namanya dulu. Krista. Krista mau didoain apa, Krista? Biar naik kelas bisa ngerti pelajarannya. Oke. Udah naik kelas kan? Iya, tapi belum tentu ngerti pelajarannya. Oke. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau didoakan selain Krista? Siapa? Bicara. Koko Chester? Udah deket-deket ke kamera. Mau didoakan Koko Chester? Ayo dibuka dulu mic-nya kalau mau. Oh, tidak. Siapa lagi ada yang mau didoakan? Secara khusus? Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita mau berdoa. Kak Felis mulai semuanya lipat tangan, tutup matanya. Yuk, Kak Felis mau lihat. Chester, Owen, lipat tangan, tutup mata. Ayo Owen. Justin, Stefanus, Karen. Ayo lipat tangan, tutup mata. Iya, Krista, Putri, lipat tangan, tutup mata. Aldrich, Fresia, ayo lipat tangan, tutup mata ya. Yuk, kita satu dalam doa ya.
Bapa di surga, kami bersyukur karena pada siang hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu, kami boleh tetap beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas puji-pujian yang kami nyanyikan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu manis dalam kehidupan kami, sehingga kami pun rindu menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, yang menyenangkan untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya jangan firman Tuhan itu lalu, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mau belajar, selalu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus di dalam permohonan doa kami, sehingga kami percaya Engkau akan mendengar doa-doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sudah naik kelas. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Krista. Kiranya Tuhan Yesus mau tolong dan berkati ketika Krista akan mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas 5 nanti. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati Krista. Berikan Krista kepintaran dan kerajinan sehingga dia boleh mengikuti pendidikannya dengan baik. Buat semua anak-anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat hadir, kami berdoa terima kasih karena Engkau Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan jenjang pendidikannya di tahun ini dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami tahu kesulitan yang mereka hadapi hari ini tetap harus sekolah melalui Zoom, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati mereka dan menyertai mereka. Kesulitan apapun yang mereka hadapi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menolong mereka menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, kepada guru-guru mereka, juga terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, sampai minggu depan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih secara khusus buat Kak Fria yang sudah menolong Kak Felis hari ini. Kiranya kuliahnya hari ini juga boleh lancar ya Kak Fria ya. Tuhan berkati. Dah adik-adik semua, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa bergabung lagi minggu depan. Tuhan berkati. Dadah. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa kembali ikut ibadah sekolah minggu depan ya. Oke, dadah. Chester, Owen, dadah.